Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Jadi ada yang bertanya, apakah benar di bulan Maret mendatang atau tepatnya di bulan Ramadan ini bantuan sosial program Keluarga Harapan dan juga BPNT program sembako akan cair lagi? Jawabannya benar sekali. Pada bulan Maret nanti atau tepatnya di bulan Ramadan nanti, bantuan sosial PKH dan juga BPNT masih akan cair. Jadi kepada semuanya pastikan nonton video ini sampai habis dan jangan lupa bagi yang baru saja bergabung diklik dulu subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja. Jadi bantuan sosial PKH maupun BPNT program sembako yang saya maksud tadi yang masih akan cair di bulan Maret mendatang itu adalah bagi penerima bantuan sosial yang saat ini belum cair bansos PKH dan juga bansos BPNT-nya untuk yang tahap satunya. Nah, karena yang cair pada tahap 1 ini itu untuk alokasi 3 bulan sekaligus, yaitu untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan juga bulan Maret. Otomatis ketika Bapak Ibu misalnya sudah menerima bantuan sosialnya untuk yang tahap 1 di bulan Februari ini, contohnya masuk atau cairnya melalui kartu KKS. Bansos PKH-nya cair melalui kartu KKS untuk alokasi 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Otomatis nanti di bulan Maret untuk bansosnya tidak cair lagi karena sudah dicairkan di bulan Februari ini. Nah, begitupun juga dengan bansos BPNT program sembako kalau misalnya cair melalui PT Pos. Nah, kalau sudah cair di bulan Februari ini untuk alokasi 3 bulan, alokasi Januari, Februari, Maret, otomatis nanti di bulan Maret tidak akan cair lagi karena sudah dicairkan di bulan Februari ini. Nah, yang saya maksud tadi yang akan cair di bulan Maret nanti yaitu adalah penerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT yang sama sekali belum cair bantuan sosial tahap satunya di tahun 2025 ini. Karena yang pencairan saat ini itu belum memenuhi kota dan yang cair sekarang yaitu masih termin satunya, baik itu PKH maupun BPNT, baik itu yang cairnya melalui kartu KKS atau yang cairnya melalui PT Pos Indonesia. Jadi ini masih akan ada lagi termin-termin selanjutnya. Biasanya kalau untuk PKH itu sampai dengan termin 10 atau kalau di BPNT itu batch-batch gitu hitungannya ya, tahapan gelombang tidak sekaligus keluar. Dan ini ada kotanya juga. Jadi masih akan terus berjalan pencairan PKH dan juga BPNT-nya baik itu yang melalui kartu KKS dan juga yang cairnya melalui PT Pos sampai dengan akhir bulan Maret mendatang sampai kotanya penuh atau semua kotanya terpenuhi dan sudah tersalurkan semua. Nah, berapa kotanya? Untuk PKH kotanya yaitu sebanyak 10 juta KPM dan untuk BPNT program sembako yaitu sebanyak 18,8 juta KPM. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya Bapak Ibu adalah penerima PKH murni ya, misalnya yang saat ini cair di bulan Februari itu adalah bansos PKH-nya, akan tetapi ternyata Bapak Ibu lolos sebagai validasi penerima bantuan sosial BPNT program sembako di tahap 1 ini juga. Nah, kalau sudah cair PKH-nya di bulan Februari ini berarti yang ditunggu di bulan Maret nanti yaitu adalah bansos BPNT-nya. Dan begitupun sebaliknya apabila Bapak Ibu adalah penerima BPNT murni misalnya dan untuk BPNT murninya itu sudah dicairkan di bulan Februari ini dan lolos sebagai penerima bantuan sosial validasi PKH baru. Nah, untuk yang cair di bulan Maret nanti itu adalah bantuan sosial PKH-nya. Jadi seperti itu untuk penjelasannya bantuan sosial PKH dan BPNT yang masih akan cair di bulan Maret mendatang. Nah, itu untuk yang kedua. Selanjutnya untuk yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini adalah kesempatan bagi peserta baru PKH maupun BPNT. Karena setiap tahap atau setiap saat ini akan terus diperbaiki
memperbaharui data-data penerima bantuan sosial, apalagi saat ini telah diintegrasikan menjadi DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Otomatis ada beberapa data yang ditidurkan atau tertolak oleh sistem dikarenakan tidak layak bansos lagi. Nah, ketika ada beberapa data KPM yang tertolak oleh sistem atau yang ditidaklayakkan sebagai penerima bansos di tahap 1 ini, maka otomatis akan ada tersisa kuota PKH atau kuota BPNT yang tadinya seharusnya 10 juta KPM untuk PKH, akan tetapi sebagian KPM-nya datanya ditidaklayakkan. Nah, ini kan ada kuota yang kosong. Ketika ada kuota yang kosong, maka ini akan membuka kesempatan bagi calon penerima bantuan sosial lainnya yang sudah mendaftar jauh-jauh hari dan masih berada di daftar tunggu data-datanya. Ketika ia memenuhi syarat dan berada di termin sangat rendah yang menjadi skala prioritas, maka nanti pada saat akhir-akhir periode penyaluran, tepatnya di bulan Maret mendatang, Kementerian Sosial akan mengambil data-data yang berada di daftar tunggu ini untuk dijadikan peserta baru validasi penggenapan kuota pada periode penyaluran tersebut. Jadi setiap tahap biasanya akan selalu ada peserta baru. Ya, walaupun tidak banyak ya jumlahnya, tapi adalah ya, biasanya di setiap wilayah ada sekitar 2-3 orang KPM baru sebagai penggenapan kuota. Dan biasanya kalau sudah masuk di tahap pertama ini, seterusnya masih akan tetap masuk lagi datanya sebagai penerima bantuan sosial selagi masih layak bansos dan selagi masih memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sosial. Jadi itu tadi ada 3 kriteria KPM atau masyarakat yang masih akan menerima bantuan sosial, baik itu PKH dan juga bantuan sosial BPNT program sembako yang masih akan dicairkan di bulan Maret mendatang atau tepatnya di bulan Ramadan ini. Nah, siapa saja di sini yang sudah cair bantuan sosialnya, baik itu PKH maupun BPNT, tulis komentarnya di bawah video ini ya. Dan buat yang belum cair bantuan sosialnya, satu hal yang harus diketahui, bahwa kesempatan untuk menerima bantuan sosial masih terbuka sampai dengan akhir bulan Maret mendatang. Karena yang saat ini yang sedang berjalan penyalurannya itu adalah termin 1-nya. Semoga saja beberapa hari kemudian untuk termin 2 dan seterusnya akan segera terbit lagi, akan segera dikeluarkan lagi BNBA-nya dari pusat sehingga Bapak Ibu akan segera menerima bantuan sosialnya sebelum Ramadan tiba bagi yang bansosnya belum cair sama sekali. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi menjawab pertanyaan yang masuk di video saya sebelumnya. Berikut adalah pertanyaan yang pertama. Waalaikumsalam, katanya mau bertanya untuk kartu KKS-nya, kenapa nggak terisi saldo terus dari terbitan tahun 2020? Apakah bisa dipertanyakan ke pihak bank? Pertama, alurnya tanyakan terlebih dahulu ke pendampingnya ya Kak. Kalau bansosnya selama ini cair PKH, tanya ke pendamping PKH-nya. Atau bisa juga langsung tanya ke operator SIKNJ yang ada di desa atau kelurahan tersebut. Tanyakan terkait status dan penyebab atau alasan kenapa nggak cair lagi. Dan ini juga berlaku buat semuanya ya, bukan cuma buat Kak Kaprah yang menanyakan ini, tapi buat semuanya penerima bansos yang tiba-tiba bansosnya tidak cair. Alurnya jangan tanya ke bank, tapi tanya ke petugas SIKNJ atau bisa juga tanya ke pendamping sosialnya masing-masing. Selanjutnya yaitu bisa tidak kita mencairkan pencairan lewat kantor pos tapi sedang tidak di tempat. Jadi untuk pencairan melalui kantor pos ini hanya bisa diambil di wilayah tempat asal kita ya, tempat di mana bansos kita keluar. Misalnya kalau bansosnya keluar di Jakarta, ngambilnya juga harus di Jakarta. Akan tetapi kalau misalnya kakak nggak ada di tempat, sedang berada di luar kota atau luar beda provinsi dikarenakan bekerja atau sebagainya, maka ini bisa diwakilkan untuk pengambilan bantuan sosialnya. Hanya saja ini bisa diwakilkan oleh orang yang masih berada di dalam satu kartu keluarga. Kalau sudah beda kakak, biasanya nggak bisa diwakilkan untuk pencairannya.
Pertanyaan selanjutnya dari Kak Suci Adenovi. Katanya jika anak pertamanya terdaftar dengan namanya yang sama dengan nick yang berbeda. Jadi di data si Kenji anaknya sudah terdaftar 2 orang sementara baru hamil anak kedua. Jadi untuk penambahan ibu hamilnya tidak bisa dilakukan. Solusinya gimana? Nah, ini sepertinya kesalahan input data atau kesalahan dari awal ya. Jadi ini hanya bisa diperbaiki melalui operator SIG-NG Supervisor. Nah, ini adanya hanya di Dinas Sosial Kota atau Kabupaten setempat tempat Kakak Suci Adenovi tinggal. Jadi solusinya harus mendatangi Dinas Sosial Kabupaten atau Kota tempat kakak tinggal. Selanjutnya mohon penjelasannya. Baru pertama dapat BPNT Desember kemarin lewat pos 2025 statusnya tidak, padahal saya layak untuk mendapatkan. Nah, berarti kakak ditidaklayakkan, bisa jadi ada datanya yang tidak padan atau dianggap tidak memenuhi kriteria lagi. Solusinya tanyakan terkait alasannya melalui operator SIG-NG desa atau kelurahan setempat ya kak, atau melalui pendamping sosialnya langsung. Pertanyaan selanjutnya yaitu belum dapat undangan tapi dicek bansos sudah berubah periodenya tapi statusnya strip. Nah, kalau statusnya strip artinya kakak tidak aktif sebagai penerima bantuan sosial. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.